Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah dan inayah, yang telah mengumpulkan kita bersama untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi witabassam, dan Nabi tabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syiar anak Madrasah Man 1 Banjarmasin dengan judul Pendidikan Al-Quran menciptakan generasi Islam yang jenius, generasi inovatif, unggul dan sukses. Hadirin yang berbahagia, pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah virus corona yang masih menguasai di dunia saat ini. Namun kita tidak bisa menyangkal bahwa kemajuan teknologi saat ini selain membawa gejala inovatif juga berdampak negatif. Di antaranya adalah kemerosotan akhlak. Dunia modernisasi saat ini, termasuk di Indonesia, telah ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran dan kasih sayang sering tertutupi oleh penyelewengan, penipuan, dan fitnah. Gejala kemerosotan akhlak sekarang ini bukan saja menimpa kalangan dewasa, tetapi juga menimpa kalangan anak-anak dan remaja seperti kita. Teknologi layar HP dan internet mampu membius kita untuk tunduk pada layar tersebut dan mengabaikan yang lain. Jika ini tidak bisa kita sadari, maka kita akan kehilangan sesuatu yang amat berarti dalam diri kita, yaitu cinta, kebersamaan, hubungan keluargaan, dan sosial yang hangat. Itulah potret buram generasi muda saat ini, seperti yang kita lihat di media sosial, di mana potret buram generasi hari ini, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, banyak yang menghasilkan generasi narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Namun kita juga mengakui bahwa kemajuan iptek mampu menginspirasi generasi muda Islam untuk menjadi jenius. Allah memberikan inspirasi kepada manusia lewat kalamnya. Yang pertama turun Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbika
Bikallazi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama ditegaskan bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu sesuai dengan isi kandungan surah Al-Alaq ini. Perintah pertama ialah membaca. Semakin banyak membaca, maka pikiran kita akan semakin terbuka. Dari membaca, kita juga dapat mengetahui bagaimana konsep dan strategi dari dunia, membuka wawasan, dan membuka jalan pikiran. Hal ini juga dapat menjadi proses bagi kita agar bisa bersikap inovatif. Dalam ayat ini juga mengupas bagaimana pentingnya membaca dan menulis. Hal ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita, para generasi muda, agar bisa menjadi generasi yang unggul dan sukses, serta dapat menjadi kunci kesuksesan bagi para generasi muda lainnya. Ayat ini juga menginspirasi kita, para generasi muda Islam, untuk terus berkarya dan menciptakan karya-karya yang inovatif. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana caranya membangun generasi muda Islam menjadi jenius di zaman modern seperti ini? Salah satu solusi alternatifnya adalah pengajaran Al-Quran, yaitu penanaman jiwa-jiwa Al-Quran terhadap generasi muda Islam, sebagaimana bisa mereka membangun generasi yang jenius, generasi yang inovatif, unggul dan sukses. Mengapa dengan pendidikan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2, maka generasi muda dituntut untuk menjadi generasi yang berkarakter Qur'ani, yaitu
Generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Memiliki akidah yang kuat, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya terhadap Allah dan Al-Quran. Lalu, bagaimana yang harus dilakukan oleh kita, para generasi muda, agar bisa menjadi generasi yang unggul dan sukses? Hal ini dapat kita lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 5 yang berbunyi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi dan suri tauladan tentang bagaimana cara para generasi muda menjadi generasi muda yang sukses, yaitu dengan cara mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, yang merupakan konsep dasar untuk menjadi al-muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, yaitu generasi Islam yang unggul dan sukses. Pada hakikatnya, generasi yang inovatif, unggul, dan sukses itu bukan hanya dinilai dari aspek ketinggian ilmu dan pendidikannya, tetapi juga dapat dinilai dari segi karakter serta akhlak, sehingga menghasilkan generasi muda yang perfect, generasi yang jenius, yaitu generasi yang berlandaskan dengan iman, ilmu, amal, dan akhlak. Hadirin yang berbahagia, dapat ditarik kesimpulannya bahwa menciptakan generasi yang inovatif, unggul, dan sukses harus berlandaskan pendidikan dengan pendidikan Al-Quran. Pendidikan berkarakter Qurani harus dengan cara memiliki akidah yang kuat, ibadah yang baik, muamalah yang baik, dan berakhlak mulia. Generasi muda Islam harus dituntut menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Dan ingat, yang paling penting adalah generasi muda harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Ketika pemuda bersuara,
Jiwanya selalu menggelora. Pemuda adalah aset negara yang berharga. Jadilah generasi yang Rabbani, memiliki jiwa yang Qur'ani. Gapai ridhonya lillahi ta'ala. Pemuda garda terdepan membangun bangsa. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Pisau arit memotong duri, Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.